Di sini kita akan menjelaskan dua jenis unggas utama yang umumnya dikonsumsi seperti ayam dan bebek. Yang pertama, ada ayam atau Gallus domesticus. Ayam adalah unggas yang paling banyak dikonsumsi di dunia, termasuk di Indonesia. Ada berbagai tipe ayam untuk dikonsumsi. Ada ayam broiler, ayam ras pedaging yang dipelihara untuk dagingnya karena pertumbuhannya yang cepat, efisien pakan yang tinggi, dan harganya yang terjangkau. Ayam merupakan sumber protein penting bagi masyarakat, tetapi juga sering menjadi kendaraan bakteri patogen seperti Salmonella dan Campylobacter pada daging mentah yang bisa menyebabkan penyakit bawaan pangan jika tidak ditangani dengan benar. Yang kedua, ada bebek atau Anas platyricus domesticus atau itik. Bebek juga termasuk unggas yang sering dikonsumsi, terutama di beberapa daerah Asia. Daging bebek memiliki cita rasa tersendiri dan kandungan gizinya berbeda dengan ayam. Namun, seperti unggas lainnya, daging bebek mentah juga rendah terhadap kontaminasi mikroba. Penelitian menunjukkan adanya kontaminasi bakteri patogen juga pada bebek mentah, termasuk Salmonella dan Pseudomonas spp. Hingga perlu diperhatikan pada penanganan dan kebersihan produk unggas ini. Adapun ciri fisik unggas. Unggas adalah hewan ternak yang mempunyai 2 kaki, 2 sayap, dan tubuhnya berbulu. Ciri-ciri umumnya yaitu memiliki paruh dan tidak bergigi. Yang pertama, tubuhnya ditutupi bulu. Yang kedua, memiliki 2 kaki dan 2 sayap. Yang ketiga, tulangnya ringan. Yang keempat, otot bagian dada cukup besar, terutama pada ayam pedaging. Perbedaan antara ayam, bebek, dan kalkun bisa dilihat dari ukuran tubuh, warna bulu, serta bentuk paruh dan kaki. Karakteristik daging unggas. Daging unggas memiliki ciri yang berbeda-beda tergantung bagiannya. Yang pertama, warna daging. Daging putih biasanya pada bagian dada dan sayap. Daging lebih gelap terdapat pada bagian paha dan kaki. Yang kedua, tekstur daging. Dada teksturnya lembut dan empuk, sedangkan paha dan kaki teksturnya lebih kenyal karena sering digunakan untuk bergerak. Yang ketiga, kandungan lemak. Lemak unggas umumnya ada di bawah kulit. Bagian dada lebih rendah lemak dibandingkan paha. Ayam broiler memiliki kandungan protein sebesar 22,92%, kandungan karbohidratnya sekitar 1,2%, juga mengandung lemak sekitar 2,5%. Dalam ayam broiler memiliki kandungan kalsium sekitar 13 mg, mengandung mineral magnesium sebanyak 60%, dan juga kandungan fosfor sekitar 190 mg, kandungan kalium sekitar 189 mg, dan juga ayam broiler mengandung komponen natrium berjumlah sekitar 275 mg. Juga mengandung vitamin A, B1, B3, B6, B12, dan vitamin E. Daging bebek memiliki kandungan protein yang paling dominan yaitu sebesar 18,28 gram sehingga berperan sebagai sumber protein hewani. Juga memiliki kandungan lemak total sebesar 5,95 gram, berkontribusi terhadap nilai energi sebesar 132 kilokalori. Selain itu, daging bebek juga mengandung mineral kalium sebesar 271 mg dalam jumlah cukup tinggi. Manfaat kandungan protein ayam broiler yaitu meningkatkan fungsi kognitif otak. Lemaknya juga sebagai sumber energi cadangan selain karbohidrat yang berperan sebagai sumber energi utama. Lemak juga berfungsi dalam membantu penyerapan vitamin. Kalsiumnya berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Selain itu juga mendukung kerja sistem saraf, kontraksi otot, dan pembukaan darah saat terjadi luka. Manfaat dari magnesiumnya yaitu menurunkan tekanan darah, mencegah migrain, turunkan tingkat stres juga. Fosfor juga berperan dalam pembentukan protein, mencegah kelelahan otot, mengoptimalkan fungsi sel tubuh, dan menyehatkan saluran pencernaan. Di antara manfaat kalium dapat menjaga kepadatan tulang,
memelihara fungsi saraf, dan menjaga kesehatan jantung. Manfaat natriumnya yaitu menyeimbangkan cairan tubuh, menjaga suhu tubuh, dan juga sebagai antioksidan. Inilah manfaat jika mengonsumsi daging bebek, yaitu mampu meningkatkan imun tubuh, melindungi tulang, menjaga kesehatan kelenjar tiroid, dan mencegah risiko penyakit jantung. Penyebab utama kerusakan daging unggas. Kerusakan daging unggas seperti ayam dan bebek terutama disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri Salmonella dan Campylobacter yang dapat mencemari daging selama pemrosesan dan penyimpanan. Beresiko bagi kesehatan jika dikonsumsi mentah atau kurang matang. Bakteri pembusuk memecah protein dan lemak, menghasilkan senyawa volatil yang menimbulkan bau busuk, sedangkan oksidasi pigmen daging menyebabkan perubahan warna seperti pucat, kecoklatan, atau kehijauan. Faktor lain yang mempercepat kerusakan adalah suhu penyimpanan tidak tepat dan penanganan kurang higienis yang membuat daging cepat rusak dan tidak layak konsumsi. Ada dua teknik penyimpanan yang tepat pada unggas. Yang pertama, pendinginan. Tujuan memperlambat pertumbuhan bakteri agar unggas tetap segar dalam waktu singkat. Suhu ideal 0-4 derajat Celcius atau lemari es. Durasi penyimpanan unggas mentah ayam atau bebek 1-2 hari, sedangkan unggas matang 3-4 hari. Cara penyimpanan yang benar: simpan unggas mentah dalam wadah tertutup atau plastik rapat. Letakkan di rak bawah kulkas untuk mencegah tetesan mencemari makanan lain. Jangan mencuci unggas sebelum disimpan atau cukup saat dimasak. 2. Pembekuan unggas atau freezing. Tujuan menghentikan aktivitas mikroorganisme sehingga unggas dapat disimpan lebih lama. Suhu ideal 18 derajat Celcius atau lebih rendah, freezer. Durasi penyimpanan unggas mentah utuh 9-12 bulan. Potongan unggas mentah 6-9 bulan. Unggas matang 2-3 bulan. Cara penyimpanan yang benar: bungkus rapat dengan plastik, aluminium foil atau kawasan vakum. Beri label tanggal pembekuan. Jangan membeku ulang unggas yang sudah dicairkan. Patogen yang perlu diwaspadai pada unggas mentah yaitu ada Salmonella, Campylobacter, dan E. coli. Tips keamanan pangan untuk menangani daging unggas mentah yaitu 1. Pisahkan bahan mentah dengan siap saji. Seperti apa itu? Seperti gunakan talenan, pisau, dan wadah yang terpisah untuk unggas mentah dan makanan siap saji, seperti sayur dan buah. Ini mengurangi kemungkinan bakteri berpindah dari unggas mentah ke makanan lain. Yang kedua, kebersihan tangan dan permukaan. Cuci tangan dengan sabun dan air hangat sebelum dan sesudah menyentuh daging unggas mentah. Praktik ini sangat penting karena kontak langsung tangan atau peralatan bisa menjadi jalur kontaminasi. Yang ketiga, hindari mencuci unggas mentah. Mencuci unggas mentah di bawah air mengalir tidak direkomendasikan karena dapat menyebarkan bakteri ke area sekitar melalui cipratan air, meskipun banyak dilakukan secara budaya. Yang keempat, masak pada suhu aman. Masak unggas hingga suhu internal minimal mencapai 165 derajat atau 74 derajat Celcius untuk memastikan semua bakteri patogen mati. Yang kelima, simpan dengan benar. Ini mengurangi resiko bakteri berkembang dan kontaminasi pada bahan lain di lemari es.